Apakah hal ini dibolehkan di dalam sistem pemidanaan di dalam penegakan hukum kita? Sebagaimana kita lihat pada pasal 183 KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Norma Hukum Acara Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa kita tabakin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah dicurahkan dan diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan selama ini tanpa sesuatu kekurangan apapun juga, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberkahi hidupnya, dan juga buat sobat-sobat sekalian yang mungkin lagi dalam keadaan kesusahan mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah, yang bagi yang sakit mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya dan disembuhkan sedia kala sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kembali seperti sedia kala. Dan bagi yang saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mari sama-sama kita panjatkan doa, kita mohonkan ampunan untuk orang-orang yang telah mendahului kita, terlebih khusus lagi kepada orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah dengan bersama dengan roh-roh orang-orang yang soleh. Salawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita diakui sebagai umat beliau dan kita bisa berkumpul bersama beliau di surga Jannatul Naim. Kembali kita bertemu dalam channel YouTube Gus PD 27, channel yang selalu mencoba untuk memberikan edukasi ilmu dunia khususnya tentang ilmu hukum yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam channel ini bisa memberi manfaat, memberi pengetahuan kepada sobat-sobat sekalian, dan juga bisa menjadi suatu inspirasi hendaknya untuk bisa belajar lagi tentang ilmu hukum sebaik-baiknya ke depan, dan mudah-mudahan lebih baik lagi daripada apa yang sudah saya pelajari selama ini. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sisi hukum pidana. Yang viral atau yang menjadi trendsetter pandangan masyarakat terhadap dunia hukum di negara kita pada saat ini adalah berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo CS terkait dengan dakwaan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Brigadir J. Sebenarnya dalam channel ini saya tidak membahas secara khusus tentang kasus atau tentang permasalahan pembunuhan sebagaimana diatur di dalam pasal 340 KUH Pidana. Apa bunyi KUH Pidana 340? Ini adalah sebagai suatu pengetahuan, sebagai suatu edukasi, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa dipahami oleh para penonton sekalian atau para pembaca kalau ingin membaca buku-buku tentang hukum, dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi suatu
motivator atau menjadi motivasi bagi sobat-sobat sekalian untuk belajar hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apa yang diatur di dalam pasal 340 KUH pidana ini? Bisa kita lihat, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi pidana yang diatur di dalam rumusan KUH pidana 340 itu adalah rumusan pidana yang bersifat alternatif. Artinya dia tidak diakumulasi atau dijumlahkan, tetapi salah satunya dikenakan kepada si terdakwa yang dipersangkakan telah melanggar pasal 340. Nah, kembali lagi kepada permasalahan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo pada awal tuntutan oleh jaksa itu dilakukan atau dijatuhkan atau diajukan tuntutan kepada majelis hakim dengan tuntutan pidana seumur hidup. Nah, hingga ketika kita melihat tentang kasus atau tentang permasalahan yang sama dalam berkas yang terpisah yang disidangkan. Nah, ketika kita melihat dalam berkas yang berbeda atau dalam persidangan yang berbeda dalam kasus yang sama, itu masih berkaitan dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini. Dari sana ada terdakwa Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer yang masing-masing telah menjalani proses persidangan penuntutan. Nah, di dalam tuntutan terhadap Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf itu jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana penjara selama 8 tahun. Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Nah, sedangkan terdakwa lainnya yaitu Richard Eliezer ini dituntut selama 12 tahun. Yang kemarin juga sempat menghebohkan berita karena apa? Karena dari awal Richard Eliezer dinyatakan sebagai justice kolaborator, tetapi ketika di dalam tuntutan jaksa menyatakan bahwa Richard Eliezer tidak dijadikan justice kolaborator karena tidak ada penetapan yang dibuat oleh hakim atau majelis hakimnya. Gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu, pada perjalanan proses pemidanaan yang telah berlalu, Ferdy Sambo sebagaimana kita ketahui pada putusannya itu dinyatakan hukuman mati oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Putri Chandrawati itu dituntut atau dijatuhi vonis hukuman selama 20 tahun penjara. Sedangkan Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal itu dijatuhkan vonis selama 15 tahun penjara. Nah, mungkin bagi orang awam atau bagi orang yang di luar pengetahuan tentang ilmu hukum, ini menjadi suatu disparitas putusan. Memang di dalam sistem penegakan hukum kita, apalagi di dalam berkas yang terpisah, seperti yang dipersidangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, bisa saja terjadi disparitas tuntutan, disparitas putusan. Nah, ini sudah menjadi suatu kenyataan atau menjadi suatu kebiasaan dalam proses penegakan hukum ketika di dalam suatu tindak pidana terjadi beberapa orang tersangka atau terdakwa, maka berkas pemeriksaannya akan dipisah dan proses persidangan juga akan dipisah. Nah, sebagaimana yang sudah kita lihat kemarin atau tadi pagi tentang putusan terhadap Putri Chandrawati, nah ini adalah sesuatu hal yang mungkin sangat-sangat mengherankan bagi
eh, para khalayak ramai yang khususnya yang masih awam dengan hukum. Bahkan tadi juga di akun TikTok saya melihat ada ada yang menganggap bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo ini sangat tidak berkeadilan. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilan, maka proses pembahasannya akan lebih panjang lagi, dan tentu kita akan mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap keadilan yang didapatkan oleh Ferdy Sambo misalnya. Karena di dalam sisi korban, ketika Ferdy Sambo dijatuhi dengan hukuman mati, mungkin ini adalah suatu keadilan. Tetapi bagi beberapa pihak lain yang berdiri pada posisi yang menyatakan Ferdy Sambo adalah sebagai korban, tentu ini adalah suatu putusan yang tidak berkeadilan. Tetapi strategi pembahasannya bukan pada saat putusan itu dijatuhkan atau vonis itu diberikan oleh majelis hakim, tetapi adalah yang patut diperhatikan terjadinya ultra petita di dalam vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Nah, apakah hal ini dibolehkan di dalam sistem pemidanaan di dalam penegakan hukum kita? Nah, sebagaimana kita lihat pada pasal 183 KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, supaya tidak terjadi praduga dan asumsi atau pengucapan yang tidak pas, saya sengaja mengambil buku saya tentang KUHP dan KUHAP. Nah, di dalam pasal 183 ini dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Itulah rumusan yang dibunyikan di dalam pasal 183 KUHP. Nah, kita lihat alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, 4 petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Nah, kembali kepada ultra petita di dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana tidak ada suatu pembatasan kepada majelis hakim harus mengikuti apa yang diatur di dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kembali kepada rumusan pasal 183 KUHP tadi, hakim bebas menjatuhkan hukuman. Apakah ketika hakim tidak yakin dengan pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim bisa saja menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika hakim yakin dengan putusan, dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi menurut penilaian hakim, tuntutan yang diajukan tersebut kurang tepat dari sisi ancaman hukumannya. Nah, itulah makanya ketika vonis yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo yang dituntut dari hukuman seumur hidup berubah menjadi vonis seumur hidup. Dan juga begitu kepada Putri Chandrawati yang pada awalnya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, dijatuhkan vonis 20 tahun penjara. Juga terjadi terhadap Kuat Ma'ruf dari Ricky Rizal, di mana vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim melebihi dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, di dalam ilmu hukum, isu yang atau hal semacam ini disebut dengan istilah ultra petita. Ultra petita itu hakim menjatuhkan vonis di luar tuntutan atau di atas tuntutan yang diajukan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini ada manfaatnya, dan silahkan sobat-sobat Gusti PD 27 sekalian untuk mencari atau membandingkan dengan pendapat-pendapat lain.
Karena pendapat di dalam ilmu sosial adalah pendapat yang bebas tafsir, tetapi bukan bebas tafsir dalam hal atau dalam kerangka debatable atau debat kusir yang tidak berkesudahan, tetapi mesti ada acuan dan rumusan yang dipakai untuk menyampaikan pendapat tersebut. Kembali saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya bagi orang-orang yang awam tentang hukum, sehingga tidak ada perbedaan atau asumsi yang macam-macam. Demikian, lebih dan kurang dalam menyampaikan ini. Mohon maaf bila itu berbeda.